Duh, kalau cara apa ya? Apa Kalau... flow aja gitu? Enggak, kita jujur aja kayak kemarin ke Citayam, kita langsung ke Citayam loh, Bro. Oh iya, Citayam yang Fashion perwakilan Week. 2 orang itu ya Mas? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar Sobat Mikom K Entertain dan kawan-kawan Stimik Amikom Surakarta? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu mendampingi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi tentunya dengan kita Mikom K Entertain di program acara Bincang Bintang. Siapa tamunya? Eits, nanti dulu. Buat teman-teman yang belum memfollow akun Instagram kami di mikomka_entertain, yuk buruan kita follow akun Instagram kami dan jangan lupa mampir di kanal YouTube kami di Mikomka. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, langsung aja kita undang podcast kali ini di podcast Bincang Bintang. Beliau adalah owner Rawon Division dan Bull Syndicate yang memotivasi dan yang sangat inspiratif. Mari kita panggilkan beliau, Mas Rio Baskoro. Wah, sepertinya kurang dengar sih. Kita panggil lagi Mas Rio Baskoro. Halo, Bro. Halo Mas Rio. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Fine, great. Mas Rio, fine? Alhamdulillah. Oke. Hair. Hair. Bisa bahasa apa, Mas? Little. Kolil ya. Kolil. Oke. Mas Rio. Yes, Bro. Sebagai owner Rawon. Belum kenal nih. Oh iya, oke. Namanya Nama saya? Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Naufal, Mas. Oke, Noval. Mas Rio? Belum kenal. Rio. Enggak, nama Ya, lengkapnya. nama saya Rio Baskoro. Kusuma Rio Baskoro, cuman lebih populernya Rio Baskoro atau Oke. mungkin kalau di sosial media orang lebih kenalnya dengan Porto Rio. Kenapa kok Porto itu ada usul-usulnya, Mas? Gini, apa ya? Mungkin lebih ke dulu saya bikin Instagramnya telat gitu. Oke. Terus nama Rio Baskoro udah banyak gitu. Oh iya. Udah banyak pakai nickname itu gitu. Terus Iya. akhirnya gue emang seneng banget apa tuh namanya unik ini aja sih biar Iya, orang tuh remind-nya lebih gampang gitu. Iya. Porto Rio gitu kan gitu. Dan itu Mengingatnya lebih gampang. ya vocabnya lebih gampang aja sih gitu. Itu terus akhirnya bikin Porto Rio gitu. Selamat datang di podcast kami, Mas. Bincang Bintang. Thank you udah diundang. Teman-teman Stimik Amikom Surakarta, siapa yang nggak kenal Mas Rio? Ini tentunya kemarin ini kita udah woro-woro, udah Ya, broadcast semua teman-teman Amikom. Kita akan datangkan tamu yang sangat inspiratif dan sangat memotivasi lah bagi Wah, kami terima kaum kasih, remaja terima kasih. yang ingin terjun di dunia bisnis tentunya, Mas. terima kasih sama-sama. Saya juga senang diundang di sini. Terima kasih, Jadi Mas. semoga sih kita saling bisa belajar ya kalau saya Amin, bilang amin. gitu. Sebuah kehormatan ini, Mas. Wah, beneran. Iya. Oh. Beneran nggak teman-teman? Senang banget bisa diundang di sini. Oke, Mas Rio. Seru, studionya seru. Mas Rio. Ya masih belajar sih, Mas. Ya, enggak, ini udah bagus kok. Thank you, Mas. Gitu. Oke, Mas Rio, ini kan Yes. kita mengundang Mas Rio di sini kan dengan tema perkembangan apa ya? Ini kita santai kan? Santai aja, Santai Mas. kan? Minum dulu aja, Mas. Oh, santai. Oke. Editingnya juga santai kan? Yang pusing editing, Mas. Oh gitu ya. Enggak apa-apa. Oke. Biar clickbait soalnya. Harus santai. Oke. Gimana, Mas Bro? Rio, Yes. ini kan kita di era digital ya, Mas. Ya, ya. 4.0 old. Oke, Ya. kata orang-orang itu. 4 Old. Oh. Old apa old ya? Ya. Oke. Ini apalagi di dunia perclothingan, terus di dunia apapun itulah, bisnis-bisnis yang mungkin mereka harus membutuhkan di digital. Apalagi ini sangat pesat sekali ya. Iya, teknologinya. Teknologi, e-commerce dan lain sebagainya. Lah untuk Mas Rio sendiri menanggapi perihal
dunia perkembangan e-commerce nih Mas, dijual beli. E-commerce ya? E-commerce nih. Tanggapannya bagaimana Mas? Eh, Mungkin aku akan sedikit perkenal dulu Ya. sejarah brand gimana sampai bisa survive sampai sekarang ya. Oke, Jadi, iya ya. Zaman 2007 kita kami nge-build Round Division. Rowan Division ya. Dari dulu namanya Rowan Division. No, kita waktu itu saya 2003 udah punya brand Iya. namanya Ankles, cuman waktu 2006 kita bubar karena kami waktu itu saya nggak sendiri, ada beberapa punggawa-punggawa juga ya. Karena selesai udah kuliah udah selesai, kami akhirnya pisah masing-masing balik ke kota masing-masing yang akhirnya menyudahi lah untuk hal itu. Terus akhirnya saya karena berhadiah lah ya, maksudnya berhadiah dalam artian berhadiah ilmu Iya. atau pengalaman yang udah saya tempuh waktu 4 tahun itu tuh buat saya menjadi suatu yang wah ini bikin brand baru deh gitu. Terus akhirnya bikin brand baru dengan nama Round. Waktu itu Round dulu. Rowan itu? Rio Owner. Oh Rio Owner. Karena lagi viral ya haki ya, yang lagi suka menghakikan gitu. Tapi Jadi udah gini, masuk haki? Udah, karena waktu itu punya pengalaman untuk bikin haki itu gini. Bikin haki itu adalah harus disurvei dulu berapa ini berapa lama sih 2 tahun 3 tahun ternyata karena minimal. maksudnya disurvei untuk selama kurun 3 tahun. Oh Gitu loh. Maksudnya dapat baru mungkin akan keluar suratnya. Nah, mungkin kalau yang sekarang lebih cepet ya. Nah, dengan itu gue mikir aja sih kayak yang wah ini aku harus bikin yang vocab yang belum ada. Iya. Makanya bikin singkatan gitu, Rowan. Kalau divisionnya divisi. Divisi ya, itu aja sih. Karena pengejaan brand tuh akan lebih gampang remain tuh ketika 2 suku kata sih. Iya. Gitu. New York gitu. Iya. Gitu kan. 2 suku kata. Ya kan? Ya itu terus akhirnya sampai sekarang dari kita bikin produk-produk yang t-shirt. Secara basic kita bikin t-shirt. Terus akhirnya kita sampai hari ini kita bikin yang bisa bukan apa ya, maksudnya kayak beberapa apparel kecil bahkan nggak cuman t-shirt, kita ada wallet, ada ada aksesoris yang lain juga, ada tas dan sebagainya gitu dan beberapa hal yang memang cross banget dengan harusnya brand clothing itu harusnya ini gitu. Kita yang unik dan itu bisa unik tapi itu bisa kayak mengembangin salah satu mungkin kalau yang barang-barang unik mungkin maybe aku akan bikin yang ini ya diecast kayak gini ya gitu. Cuman kalau memang udah punya vendor yang memang lokal dia bisa bikin sendiri, nah itu mungkin aku akan bikin gitu. Jadi kayak gimana caranya untuk brand lokal ini bisa menjadi menumbuhkan perekonomian untuk sesama gitu loh sama lokalnya gitu. Itu sih. Terus sampai berkembangnya sekarang zaman dulu kalau kita nyambung e-commerce ya zaman dulu kita belum ada e-commerce. Jadi benar-benar offline. Kita media materi promo kita medianya platformnya hanya waktu itu kalau nggak salah masih ada Friendster, buset ngomong ya Friendster. Lalu Facebook. digantikan Facebook ya, tergantikan Facebook, Twitter waktu itu. Jadi ya mencoba untuk kita tetap masuk ke ranah itu. Gitu. Jadi semua media itu kita masukin dari digital, dari cetak, dari audiovisual kita masuk semua. Nah, cuman door to doornya, event apa iya door to door pasti kita ada offline ya, acara offline itu pasti kita ada gitu. Cuman yang jadi kita platform itu kan salah satu platform media kita. Nah, cuman di era sekarang kalau nyambung pertanyaannya tadi di era sekarang tuh sangat luar biasa ya, maksudnya kayak teknologi berkembang sangat cepat. Apalagi saya di era lahir di tahun era 80-an dan teman-teman sampai 2000-an lah ya. Itu yang dimaksud saya bilang adalah kaum milenial. Kalau anak sekarang Gen Z ya. Gen Z. Nah, terus mungkin digital native, saya bilang tadi sempat digital native yang dimana perkembangan teknologi itu cukup pesat. Yang dimana bagaimana kita menyikapi itu dengan mengambil peluang dan menyikapi itu dengan bagus dan bijak sih sebenarnya. Itu jadi hal itu bisa menguntungkan banget buat kita dengan adanya perkembangan teknologi sih. Jadi nyambung ke e-commerce yang dimana e-commerce ini berlomba-lomba orang untuk membuat e-commerce dari tahun 2000 kalau nggak salah nih ya 2012 atau 14an di era-era tahun itu e-commerce tuh bener-bener money burn banget untuk mengenalkan bagaimana aplikasi atau mungkin software atau mungkin apa ya kalau dibilang kayak gitu ya
startup Startup. ya, Betul, startup yang dimana dia mengenalkan sebuah brand. Hampir sama metodenya ketika kita bikin brand, baik itu clothing atau makanan atau apapun, jasa dan sebagainya, itu kan yang dimaksud adalah sebuah brand image dulu kan, nama dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya bilang dengan adanya e-commerce ini cukup membantu, dan dia sanggup mengambil era perkembangan teknologi ini dengan membuat e-commerce. Jadi mungkin ada beberapa company yang membuat e-commerce itu baik yang sudah sempurna ataupun belum sempurna, baik yang sudah menguntungkan atau yang belum menguntungkan, tapi itu suatu hal baik menurut saya, karena berarti dia mampu untuk mengambil peluang yang dimana sekarang dunianya serba digital. Kayak kita ngomongin, nggak usah ngomongin e-commerce deh, keluar dari topik sebentar. Ketika kita ngomongin zaman dulu, kalau kita ke warung mungkin akan jalan sendiri, kalau sekarang udah pakai driver Aplikasi, online kan, online, aplikasi. Jadi kayak yang harusnya kita bisa pun udahlah pakai ini kan gitu. Insting dan ini ya, cara polanya udah beda gitu. Jadi itu disambut gayung sama beberapa company yang membuat e-commerce ini dengan caranya mereka masing-masing, dan mengenalkannya dengan cara masing-masing, dan ya this real capital ya gitu loh. Ya, give it a plus. Ya. Buat Mas Rio. Jadi kalau saya rasa e-commerce sekarang itu bagus gitu untuk mensupport, apalagi kalau kita ngomongin buatan lokal atau bangga memakai brand lokal itu, dimana sekarang ada wadah yang dimana mungkin ada teman-teman yang belum punya toko, zaman duluan nitipin nih di tokonya orang, atau mungkin consignment kayak zaman kita. Pernah nggak sih kalian ngalamin angkringan? Nah, angkringan kan itu sebenarnya juga bukan hanya yang ngejual barangnya itu bukan pribadi si penjualnya angkringannya, itu juga ada consignment dari beberapa orang nitip consignment gitu. Karena sama konsepnya adalah sekarang dengan digital tuh kayak gitu. Ya, akhirnya kan banyak orang yang jualan masakan atau mungkin makanan yang di frozen dan sebagainya itu lewat media sosial kan, maksudnya lewat e-commerce gitu. Jadi kalau saya selalu membuat hal baru itu kita ambil untuk positifnya, dan kita harus riding the wave gitu, ngikutin ombaknya seperti apa, tapi dengan garis benang kita yang memang positif. Dengan garis benang brand kita. Jadi kayak keputusan kebijakan dan sebagainya. Kalau Mas Rio sendiri tentunya dengan brandnya Mas Rio sendiri juga kan ya. Iyalah, gitu dengan brandku. Panis semisal aku bikin kamera atau mikrofon ya warna merahnya seperti ini gitu. Kalau membuat desain ya dengan arahnya desainnya Ron tuh harusnya kayak gini gitu. Tapi Ron pernah ini nggak Mas, kayak apa nih? Mau wah ini tutup nggak ya, apa gimana nih ya? Kalau sampai hari ini atau detik ini sih mungkin itu, kalau itu secara psikologis owner bisnis adalah stagnan ya, ketika kita tidak bisa berkembang dengan baik. Berarti poinnya kalau kita nggak bisa berkembang baik adalah kita kurang wisata secara, bukan wisata secara kita harus wisata ini ya, wisata lebih ke sharing ke partner-partner kita atau mungkin ke teman-teman. Jadi nambah insight yang akhirnya jadi kita itu punya. Untuk Mas Rio kan menanggapinya seperti itu. Iya, sesimpel itu aja, karena itu, sebenarnya apa ya, kalau ngomongin tutup, saya rasa kalau kita masih bisa kreatif, apalagi teman-teman anak muda sekarang kan kreatif semua ya. Jadi kalau saya kok tutup enggak ya, kecuali memang ada force major atau apa gitu ya mungkin. Asal teman-teman bisa manajemennya dengan bagus. Gitu. Ini Mas, ada pertanyaan lagi. Cara mengajak generasi milenial ya ini. Ya. Menggunakan media sosial, konten-konten yang sangat positif lah tentunya. Ini kan banyak sekali ya, TikTok, TikTok, Instagram, affiliate gitu. Ini banyak sekali yang gimana ya? Kreatifnya ada yang keterlaluan. Iya. Ya, secara ya memang pandangan pribadi kan orang-orang kan beda-beda gitu. Nah ini kalau menurut Mas Rio sendiri, agar teman-teman milenial ini digaris positif nih Mas. Entah itu dibuat jualan atau buat konten-konten kayak gini, itu gimana? Ya, kita lihatnya dari segi kacamata yang memang lebih luas ya. Karena kalau kita juga mau mengatur orang, apalagi pengguna media sosial ini baik di TikTok ataupun Instagram, ini kan cukup besar banget ya. Jadi
nggak bisa toh kita harus semuanya harus ikutin nih gitu. Cuman kalau saya pribadi secara simpelnya adalah ya lo harus ya saya pribadi pun harus membuat saya memberikan insight atau memberikan pengaruh yang baik aja gitu. Jadi kayak menggunakan cuman kalau teman-teman kan sekarang kalau kita ngomongin tema kita ya bangga menjadi bagian dari produk lokal gitu. Ya dari teknologi yang berkembangnya sangat pesat, mungkin ada TikTok dan sebagainya. Bagaimana caranya kita untuk melakukan kayak contoh simpelnya semisal kayak gini. Tapi jangan menutup kemungkinan saya disponsori brand. Jadi banyak waralaba di Indonesia yang dari luar negeri kan. Dan banyak juga industri waralaba atau orang yang buka kafe atau tempat tongkrongan atau apapun itu yang di situ lebih ke produk lokal ya. Tidak banyak orang, bukan tidak banyak ya, tapi ya di situ kita harus bisa mengembangkan teknologi dengan bagus tuh. Ya lu posting tuh bro, posting makanan di situ, lu experience-nya di ketika lu nongkrong di situ tuh seperti apa gitu. Sama ketika datang ke tempat atau kafe tongkrongan waralaba yang luar negeri. Maksudnya yang di Indonesia tapi waralaba dari luar negeri gitu. Lu harus samain gitu loh. Ibaratnya secara branding gitu. Ketika kalian harus memvideo, kalian ini kan sebenarnya itu mensupport bagaimana ketika lo bangga terhadap lokal gitu loh di situ. Jadi tumbuhin untuk saya pribadi pun bukan harusnya ya. Kita pun harus membuat hal itu terus menerus. Jadi jangan sampai berhenti. Nah, itu lama kelamaan itu akan ke notice ke orang. Jadi kalau saya rasa sih banyak hal yang memang harus dikembangin ketika ada TikTok, ada Twitter, ada apalagi ya Reels. Terus kalau saya bilang ada apalagi ya Ome TV, itu mungkin nggak sih? Bisa jadi. Iya bisa karena sebenarnya ketika lo bikin jadi konten kreator yang bagus, sponsor kan ada di meja dong, iya kan gitu loh. Kita kelihatan. Gitu. Nah, ketika kita bisa ngedukasi, maybe kayak Vicky Naki, kita ngomonginnya dia ngomongin dengan bahasa Rusiannya, saya tidak langsung ketika orang mendengar itu kan kayak aku menyimpan beberapa vocab gitu dari dia. Jadi kan positif lah gitu loh. Meskipun ada beberapa kacamata yang itu basi dan sebagainya. Kita perspektifnya melihatnya adalah lebih dari sudut pandang yang banyak gitu loh. Jadi kayak objektif ya. Gitu. Karena tidak semua orang jawabannya A gitu. Gitu. Kalau saya sih gunakan media sosial dengan baik, gunakan sosial media jangan sampai kalian malah tidak menggunakan sosial media dengan baik karena sayang banget. Apalagi algoritma sosial media kan selalu berubah-ubah. Itu. Nah, kalian yang paham kan tentang masalah itu algoritma dan sebagainya. Jadi bagaimana membuat konten ini jadi clickbait, bagaimana membuat konten atau video ini jadi keren kan gitu. Itu sih. Ini Mas, apa? Terus cara branding produk supaya dapat bersaing dengan brand-brand lokal nih Mas. Secara branding ikutin ombaknya bagaimana yang lagi emang jalan di sekarang, branding yang seperti apa, dengan garis benang kita yang seperti apa. Kalau saya bilang semua tembak di sosial platform media semuanya ya, audiovisual. Dan kalau kamu nggak akan bergerak atau berani memulai ya kamu nggak akan memulai gitu. Jadi kalau aku bilang jalanin dulu, mulai dulu aja, terus nanti dari situ kamu akan punya beberapa pandangan. Nggak review. Jadi hasilnya gini ya review, nanti bikin lagi, dikembangin lagi, review lagi gitu. Jadi terusin gitu, dari situ mungkin akan berkembang. Dan kalau kita ngomongin tuh ngomongin tuh nggak ada patokan soalnya sebenarnya indikator apa sih yang jadi video keren. Kadang yang kita lihat keren ini pasti clickbait gitu ya, itu belum tentu bro. Belum tentu ya. Terus bisa juga ternyata dari soundnya atau mungkin dari cara bicaranya gitu, audionya gitu. Banyak hal yang memang di situ harus diperhatikan. Tapi untuk Mas Rio sendiri merasa tersaingi nggak Mas untuk kedatangan kemunculan brand-brand lokal yang sangat banyak sekarang? Oke, saya minum dulu ya. Oke, diminum dulu. Yes. Ya ini ya. Cheers dulu kan Mas? Yes. Oke. Merasa tersaingi. Masa persaingi itu kita bikin sebagai trigger kita untuk mengembangkan
sesuatu yang berbeda terus sebenarnya poinnya. Jadi kalau kamu merasa tersaingi ya kamu akan halu dan kamu akan menjadi orang yang minderan kan. Ya, introvert. Introvert. Kalau saya bilang mending lo jadi kayak ada ini nih gila, yuk kita bikin. Jadi lebih disikapi dengan sesuatu yang itu menjadi trigger gitu loh. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi trigger aja, Bro. Apalagi Rowan sama Bulul ini kan selalu baru-baru punya Koleksi ya, maksudnya kayak kontennya juga gitu. Ya sebenarnya kalau kita bilang sih ketika kalian udah punya konsep yang matang, kalian punya dasar yang matang, kalian akan jalanin itu dengan cara kalian gitu. Cuman memang pasang spion di tengah dan kanan kiri itu pasti. Itu untuk perlu juga ya. Perlu dong. Itu buat kita mempelajari kompetitor, mekanisme pasar seperti apa. Kalau kamu nanti terlalu melaju terus gitu-gitu kan juga nggak tahu. Oh, ternyata kompetitor seperti ini, terus pasarnya yang dibutuhkan seperti ini kan gitu. Itu sih. Untuk ini Mas, untuk Mas Rio sendiri metode apa yang digunakan Mas Rio dalam branding produk lokal, produknya Mas Rio gitu? Metode, maksudnya metode apa nih? Metode. Ya cara. Duh, kalau cara apa ya? Apa flow aja gitu? Enggak, kita jujur aja kayak kemarin ke Citayam, kita langsung ke Citayam loh, Bro. Oh iya, Citayam yang Fashion perwakilan Week. 2 orang itu ya Mas? Enggak, kita ada beberapa tim kemarin. Tapi yang cuman kan ya kita ke sana. Kita ya kalau kita ngomongin kita orang tipikal yang riding ngikutin ombaknya aja deh yang lagi rame apa dan kita punya garis besarnya kita sendiri gitu loh. Bukan garis besar ya, garis benang merahnya kita punya cara sendiri gitu. Tapi paling enggak itu yang lagi rame kita ikut di situ. Tapi tanggapan Mas Rio sendiri mengenai Citayam Fashion Week itu gimana? Hal baik buat saya karena jadi gini, saya pernah ngobrol sama temen itu Yacht Lab, ada namanya Mas Faisal, dia dokter terus dia emang peneliti anak muda di dunia gitu. Dan dia pernah ngomong sama saya tuh 2023 sampai 2025 itu akan banyak orang, ini kata-kata Mas Faisal ya, saya mengutip dari kata Mas Faisal, banyak orang akan berurbanisasi ke kota dengan gayanya mereka, dengan gaya ke kota-kotaannya mereka, loh asli gitu, dengan dengan caranya mereka gitu, dan dengan mungkin seadanya mereka, natural organiknya mereka gitu, dan itu pasti terjadi gitu. Contoh simpelnya di Solo pun tuh sebenarnya juga udah banyak terjadi. Sudah ada ya? Iya dong, kalau malam minggu itu kan, kalau zaman dulu maaf kata nih ya, bahasanya banyak orang yang bukan ngebully tapi mengutarakan ngomongin gini, sekarang di Solo rame banget nih jalan, banyak orang pinggiran datang, nggak bisa disalahin. Iya, memang mereka nyari keramaian itu, kalau kata Mas Faisal itu adalah bonus demografi gitu, yang dimana ketika kita ngomongin, ya kita ngomongin deh kayak ada yang rumahnya Klaten, ada yang rumahnya Mojosongo, ada gitu. Itu udah terbentuk kayak subsidi sendiri gitu loh, Bro, kayak mereka punya tempat tongkrongan dan sebagainya gitu. Apalagi didukung dengan media sosial yang sekarang orang bisa ngeliat secara instan, oh kayaknya anak kota nih kayak begini nih gitu. Terus mengikuti. Iya, jadi kalau aku melihat Citayam Fashion Week itu tuh seneng karena market ini akan semakin besar. Market akan semakin besar. Cuman jangan sampai nanti dari teman-teman sih, saya sih sampai mikirnya gini, jangan sampai saling menyalahkan sih kalau saya bilang, karena kita punya cara masing-masing dan itu hal baik. Kalau saya hal baik banget karena marketnya akan tambah gede. Betul sekali. Karena itu marketnya tambah gede karena berapa sih total 450 juta penduduk di Indonesia loh. Bahkan Ron tuh belum, kalau dibilang udah dijangkau berapa Mas, mungkin 2% mungkin untuk di Indonesia. Ron tuh dikenalnya tuh baru 2% gitu. Gede sih ya. Gede nggak teman-teman? Iya dong, gede banget, gila. Gede lah. Iya, jadi mungkin 0, mungkin kalau saya bilang 0, belum sampai 1%. Gede banget. Gede. Jadi menyambut itu keren loh. Pertanyaannya gini, berpikirnya gini aja. Kok bisa ya? Bikin anak-anak itu bisa bikin Citayam Fashion Week tuh kota si daerah Sudirman tuh bisa gokil kayak gitu, maksudnya kayak gitu loh, sampai artis-artis harus datang ke situ gitu. Itu yang tak pelajarin tuh gimana ya cara ngebuildnya gitu. Dan itu bertahan hampir 3 minggu ini kan. Iya, 3 minggu ini sih. Itu keren bro. Keren Mas. Gitu loh. Mungkin Mas Rio sendiri mau bikin nggak di Solo sendiri gitu? Pengen banget. Pengen ya. Aku nggak bisa jalan sendiri, jadi kalau teman-teman di sini, bahkan teman-teman dari Amikom, bener ya Amikom ya? Iya Amikom. Soalnya tadi Mikom bro. Mikom kak. Oh Mikom K. Mikom nih kalau memang anti support dari segi
apa tuh namanya audio visualnya, ya kan, multimedianya. Ayo Siap kita gak nih datang. teman-teman? Siap dong, gila kameranya udah gokil-gokil gini gitu loh. Editingnya aja pemain film ya kak. Gitu. Oke. Gitu. Jadi saya sih seneng sih lihat anak muda ini udah mulai, itu kan pernah dibahas di salah satu media sosial Iya. kan. Apa di Jepang tuh kayak gitu. Ah iya. Awalnya Harajuku tuh kayak gitu. Ada juga. Iya. Pakai kostum-kostum anime gitu. Satu anime, yang kedua mereka berdandan dengan caranya, ekspresinya mereka masing-masing, dengan kacamatanya mereka masing-masing, itu yang aku. Tapi kalau di Indonesia sendiri, apakah nantinya ada ini nggak mas? Kan bertentangan ya Apa nih? mengenai tata busana kan mayoritas lah kita bisa dibilang kan. Wah ini gini. Terlalu receh gitu. Iya. Atau gimana? Maksudnya gimana? Ya tentunya kan kebebasan. Oh yang ini secara- ya, yang agak ini, maksudnya yang itu. Aku nggak melihat itu sih. Aku melihatnya lebih ke aku nggak mau melihat secara personnya, karena kalau aku melihatnya dari sisi itu berarti aku subjektif. Oke. Aku melihatnya dari segi kacamata banyak, objektif aja. Jadi kayak aku takut kejebak kalau kejebak dengan pola pikirku ketika aku ngomongin cuma dari satu hal. Tuh objektif ya tentunya. Iya gitu. Karena kalau memang itu itu orang lain. Kalau aku speak up tentang hal itu berarti aku melarang haknya mereka juga untuk kayak gitu Iya, gitu loh. betul. Jadi aku gimana ya? Aku bukan serba salah sih, sama aku nggak berani. Aku bukan di ranah untuk menentukan itu gitu loh. Bahkan kalau kita ngomongin rasis ya masing-masing deh pola pikirnya gitu. Itu sih takutnya rasis nanti aku gitu. Terus cerita yang ini lebih, kalau aku mengerti positifnya adalah gimana ya caranya bikin viral. Nah itu aja. Susah loh. Susah, Mas. Bikin viral tuh susah loh bro. Asli. Iya, betul. Asli. Susah. Tapi itu bisa viral lah gitu loh. Ya kan kalau mau dikutip Itu tuh gila. kekuatan netizen sih sebenarnya awalnya mas. Nah kalau kita ngomongin kekuatan netizen kan berarti sebenarnya ketika kita ngomongin banyak orang yang suka, berarti pecah dong. Iya. Poinnya cuma itu aja. Iya sih. Iya kan? Betul sih. Ya Susah kan? sih. Gitu, susah. Susah loh. sih mas betul. Apa sih yang kita ngomongin, sorry, yang di dalam situ ada bonge, kurma dan sebagainya. Aku hafal ya bro. Iya. Bonge, kurma, Roy itu Roy apa sama yang JJ. value poinnya tuh apa gitu. Unik sih mas mungkin. Nah, Dari itu, pribadi mereka masing-masing unik sih. Ya cuman mungkin ya kalau tadi aku bilang nge-explore mereka masing-masing ya silahkan, asal kalian punya attitude yang baik. Poinnya di situ aja sih. Attitude, ya, Ya, attitude, mungkin yang akan kita tularkan di situ sih. Tapi Harajuku tuh awalnya kayak gitu bro. Harajuku tuh iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi juga kayak gitulah, maksudnya dari orang berekspresi untuk berfashion, berdandan gitu. Serunya kemarin ada yang bawa kuda loh. Apa ya mas? Iya. Ke tengah jalan? Iya, bawa kuda, tapi emang kudanya masih kecil gitu loh. Tapi bawa kuda bro, gila, fashion show pakai kuda. Terus yang pakai fashionnya apa mas? Apa ya kemarin, aku lupa. Mangkunagaran Dan apa dan gimana? kemarin ada juga yang bawa pakaian adatnya dari Papua. Oh, gitu. Keren. Gitu sih. Siap. Tapi itu harus ada di Solo. Itu untuk. Harus ya, Mas, ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman kayak khususnya nih ya di Kota Solo nih ya. Aku bukan meremehkan teman-teman di Kota Solo, tapi lebih kepada selalu sikapin dengan hal positif. Hal-hal yang seperti itu. Betul. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita, maksudnya dalam artian sok kebarat-baratan. Betul. Yang akhirnya kita tidak menghargai budaya kita sendiri gitu ya. Ya silakan teman-teman mau mengeksplor, silakan sih aku bilang. Siap. Gitu. Karena yang Mas Faisal saya omongin, Ya. dia ngajar apa mahasiswa dari Prancis banyak, dari pertukaran luar pelajar negeri tapi malah. Prancis ya. Yang dia sebut original itu malah bro, kalau yang dia pernah ngomong ke dosennya gini, orang Prancisnya, kalau yang gaya-gaya keberatan itu kami banget gitu. Tapi yang otentik original itu orang-orang ini loh, yang mungkin dibilang tuh adalah Indonesia. alay-alay. Oh malah gitu mas. Nah itu tuh buat mereka tuh hal baru dan mereka tuh seneng lihatnya. Serius? Iya. Pandangan mereka seperti itu kan? Iya, itu yang otentik dan original. Gitu, yang Justru alay-alay seperti itu ya? Iya, makanya aku sama orang alay itu malah seneng. Seneng gitu. Asik, maksudnya dia original bro. Original ya? Saya aku nih nggak original gitu. Kok gitu? Itu, iya dong. Aku kan di era yang kebarat-baratan dengan ini gaya ini, makanya aku mengeksplor diriku sendiri dengan produk buatanku. Aku iya. melihat sesuatu gimana mengkolaborasikan budayaku dengan budaya sekarang, urban culture-nya seperti apa. Jadi aku nggak kehilangan identitas sebagai orang Indonesianya gitu sih. Oh iya nih mas. Apa nih? Pertanyaan selanjutnya.
Mungkin terakhir juga ya. Saran dan tips buat Saran dan tips teman-teman. buat teman-teman, Ya. gunakan media dengan bijak, Satu. media sosial yang bijak, ikutin ombaknya seperti apa yang Ya. lagi kuat, terus yang pasti jangan ini sih selalu belajar untuk lebih mengembangkan teknologi sih, karena mungkin proyeksi ke depan tuh teknologi number one Number buat aku one, ya. number one Apapun tuh kayaknya teknologi akan, Number one. apalagi digital. Iya, betul. Wah, sumpah bro, aku sampai per hari ini tuh masih Mikirin ya Mas ya. bukan mikirin ya, kayak sinau lah, Oh, ibaratnya sinau. belajar terus gitu. Gimana ya ini sampai hari ini pun aku masih ngeliat loh insight-nya Ron tuh gimana, terus gimana ya kontennya biar pecah gitu. Sampai detik ini masih bantuin anak konten untuk bikinin konsep. Seorang owner Ya. turun gunung ya sih istilah. Besok kalau dunia digitalnya udah kayak gini gimana tuh? Lah, ya itu Nah, dia. itu dia kan. Waduh. Jadi itu. Oke. Apalagi kemarin kan sampai gembar-gembarnya NFT NFT, benar. Itu kan aku belum sempat belajar, pengen belajar tapi sempat pengen tapi itulah. Dan aku sekarang lagi sedikit suka dengan, bukan sedikit suka ya, suka banyak dengan audiovisual. Nah, jadi kayak editing video gitu-gitu lagi seneng aku. Siap. Gitu. Dan tentunya selalu berpikir positif tadi ya Mas. Oh ya pasti dong, Pasti, ya. jangan melihat awal tuh, jangan pernah melihat sesuatu itu negatif. Karena kalau udah kayak gitu kamu akan kejebak dengan sesuatu hal yang ya udah kamu akan tidak bisa ngambil positif dari apa yang kamu lihat gitu loh. Ambil positifnya dulu, nanti ada yang kurang ya udah buang aja kan, gitu aja bro. Ya nggak bray. Ya. Yoi. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Rio. Sama-sama, semoga See you. ini bermanfaat. Siap. Semoga Amin. kita bisa menjadi sumber daya manusia atau SDM yang lebih baik lagi, Amin, bisa berkembang, amin. bisa melihat sesuatu hal lebih cepat. Amin, tentunya. Teman-teman dari Amikom juga semakin keren nih. Amin. Alatnya semakin lengkap. Amin. Terus hostnya semakin mantap. Amin. Gitu. Oke bro. Oke, thank you Mas Rio. Ya sama-sama, baik lagi bersama Mas Nova. Siap. Ya tadi sedikit, banyak ya, bukan sedikit tapi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau Mas Rio Baskoro, owner dari Rowan Division dan Bull Syndicate. Tentunya jangan lupa ya buat teman-teman follow akun Instagram kami di mikomka_entertain, dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya Mas Rio, apa tadi Mas? Porto.rio. Porto.rio, dan jangan lupa follow akun Instagram saya juga di Naufal Azli __. Nah di situ dia akan ngomongin tentang audiovisual ya. Enggak ya. Enggak juga Mas. Enggak. Bikin e-commerce enggak? Enggak juga sih Mas. Tapi kedepannya mau ke situ juga. Tapi dia adalah kolektor. Ini dia. Kolektor diecast. Saya sering pantengin juga di Oh, gitu ya? Instagramnya Mas Rio. Thank you. Soalnya culture-nya hampir Asik, sama. anak culture. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya buat ini minumannya, sponsor tisunya nih. Terima kasih juga, thank you juga buat Mas Rio sudah datang. Ya, di sama-sama bro. Jakarta. Sama-sama semuanya. Hei. Hey. Thank you. Terima kasih Mbak Eli Gigi ya sudah bawain masa. Dan thank you juga buat teman-teman Amikom Surakarta. Tetap Tepuk stay tune. tangan dong. Amikom Surakarta. Terus siapa tahu nanti podcastnya live-nya bisa di Round Division. boleh Mas. Boleh dong. Wow. Kita ngomongin tentang anak muda. Oke, ya siap. kan? Kita siapkan ya. Kita tunggu. Kita siapkan Mas. Kita live di sana, kita datengin siapa nanti yang lebih keren lagi Oke. atau teman-teman yang oke. Siap. Ya. Wah, suatu kehormatan nih. Thank you very much Mas. Oke. Ya, sama-sama. Mikom Kang, keep watching, listening, and understanding. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.